Sistem Necromancer, bab 436 sampai dengan 440. Bab 436 kepalanya hilang. Kudengar Yimiro ingin membunuh seseorang dan meminta mayatnya. Greco berhenti sejenak dalam argumennya, lalu, seolah-olah marah, ia meraung, "Yimiro, kau gila. Aku komandan Pulau Harta Karun. Asosiasi tidak berhak berurusan dengan saya secara pribadi. Yimi Luo, kamu harus mengikuti prosedur asosiasi. Treasure Island tidak akan membiarkanmu pergi kalau begitu." Greco berbicara dengan cepat, dan ketika tak seorang pun di seberang sana berbicara, ekspresinya mulai berubah ketakutan. Yimiro bertanggung jawab atas Pulau Harta Karun, tetapi dia bukan diaken biasa. Jika dia bilang ingin membunuh seseorang dan menginterogasi mayatnya, maka dia akan benar-benar membunuh seseorang. Wu Heng melambaikan tangannya, dan skeleton keranmu menghunus pedangnya dan melangkah maju. Baiklah, kau menang. Aku mengakui perbuatanku, dan aku bersedia membayar ganti rugi yang cukup. Katakan saja apa yang ingin kau tanyakan. Greco berkata dengan nada mendesak, sambil melirik ke seberang. Lihatlah langkah kaki kerangka itu yang tak pernah berhenti. Dia tiba-tiba melompat, melepaskan diri dari anggota tim yang menahannya, dan hendak menyandera salah satu dari mereka. Tapi keranmu lebih cepat. Pedang panjang itu menebas, dan cahaya dingin menyayat leher. Wajah Greco berubah drastis, dia menutupi lehernya erat-erat dengan kedua tangannya, dan darah mengucur keluar dari sela-sela jarinya. Lalu, dia terhuyung dan jatuh berlutut, sambil berkata dengan suara parau, "Selamatkan aku salah, selamatkan aku akan menceritakan semuanya padamu." Orang-orang dari perkumpulan di seberang hanya menonton dengan dingin. Tunggu sampai dia perlahan mati dan jatuh ke tanah. Wu Heng melangkah maju dan melepaskan bicara dengan orang mati. Tubuh yang terjatuh itu duduk tegak lagi, tanpa ada emosi di matanya. Wu Heng bertanya langsung, "Selain Anda, siapa lagi yang terlibat dalam masalah ini?" Mayat itu berkata dengan suara serak, "Vitagis." Wu Heng mengerutkan kening. Nama baru muncul. Wu Heng berpikir sejenak, lalu bertanya, "Mengapa kau ingin membunuhku?" Mayat itu menjawab, "Hadiahmu sangat tinggi. Aku berutang sejumlah uang padamu. Jika Vitagis mati, dia bisa membantuku mendapatkan uang itu." Amplop kosong. Benar saja, ini terkait dengan masalah ini. Wu Heng dan peneliti lainnya mencatat dan terus bertanya, "Siapa Vitagis ini?" "Seorang pejabat dari balai kota." Wu Heng bertanya, "Bagaimana dia akan mendapatkan uangnya?" "Tidak tahu, hanya tinggal satu pertanyaan terakhir." Wu Heng hanya bisa bertanya, "Di mana dia tinggal?" "Jalan Snowben, Rumah Besar Timur 153. Setelah 5 pertanyaan, tubuhnya berbaring kembali. "Bawa mayatnya kembali," perintah Yimiro, lalu melanjutkan, "Ini belum waktunya bekerja di balai kota. Kalian berdua langsung pergi ke kediaman untuk menangkap orang itu. Ketika penjaga tiba, bawa dia ke asosiasi." "Ya." Keduanya mengangguk. Mayat-mayat dikumpulkan dan semua orang meninggalkan perahu. Di dalam kereta, Silagui melepas helmnya dan meletakkannya di samping. Pulau Harta Karun memang bukan tempat yang bagus. Komandan yang bertanggung jawab atas keamanan publik membunuh wakil diaken asosiasi karena utang judi. Kalau ini sampai terbongkar, nanti jadi bahan tertawaan. "Ya, aku tidak menyangka hasil ini." Wu Heng tidak menyangka kalau komandan pengawaloh yang melakukan hal ini. Namun jika dilihat dari perkembangan keseluruhan kejadian, lebih masuk akal jika dikatakan pihak lainnya adalah komandan pengawal. Jika tidak, orang tidak akan mudah diculik. Untungnya, tidak ada hal serius yang terjadi. Silagui menatapnya dan melanjutkan, "Lain kali jika hal seperti ini terjadi, ingatlah untuk membawa tim asosiasi. Terlalu berbahaya bagi penyihir sepertimu. Untuk pergi sendirian, saya akan lebih berhati-hati lain kali." Wu Heng menyetujuinya secara lisan, tetapi dalam hatinya dia tidak berpikir demikian. Lagi pula, dia punya banyak rahasia.
Dia punya kemampuan pengintaian hantu dan bisa memanggil pasukan kerangka. Sebenarnya lebih nyaman kalau tidak membawa siapapun bersamanya. Melihat si Lagui berhenti berbicara, Wu Heng berkata, "Mengapa kamu tidak percaya pada hadiah level 1 terakhir kita?" Saat membunuh bajak laut tangan iblis, total 6 manfaat tingkat kedua diperoleh. Saat itu, kualitas hadiahnya rata-rata dan kuantitasnya tidak mencukupi. Atas saran Yimiro, mereka berenam mengajukan permohonan untuk mendapatkan prestasi tingkat pertama. Dalam hal kualitas dan kelangkaan hadiah, prestasi tingkat pertama jelas merupakan harta langka. Akan tetapi, setelah beberapa waktu, hadiah itu tidak kunjung datang dan Yimiro tidak menyinggung-nyinggung masalah itu lagi. "Saya tidak yakin. Prosesnya mungkin rumit. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Sebuah asosiasi tidak boleh kekurangan imbalan untuk 2 wakil diaken seperti kami," kata si Lagui lembut. "Itu benar, dan tidak ada solusi yang lebih baik." "Ya, kamu benar." Kemudian, keduanya melanjutkan obrolan tentang beberapa hal di pulau itu. Kereta itu perlahan mulai melambat. Tim berikut datang dan berkata, "2 wakil diaken, kami telah tiba." Keduanya membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Di satu sisi ada sebuah rumah besar. Para anggota tim berkumpul dan mengerumuni pintu. Si Lagui memegang gagang pedang dengan satu tangan, ketuk pintunya. Ledakan gelombang. Salah satu anggota melangkah maju dan mengetuk pintu dengan keras. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dan seorang pria setengah baya menoleh. Ketika dia melihat para anggota asosiasi berkumpul di luar pintu, matanya sedikit menyipit. "Hai semuanya, apa yang terjadi?" Si Lagui mengamatinya dari atas ke bawah. "Ini kediaman siapa?" "Harta milik Tuan Vitagis." "Di mana yang lainnya?" Si Lagui mendorongnya dan bertanya sambil memimpin yang lain masuk. Pria itu berjalan cepat di depan dan menghentikan mereka, sambil berkata, "Hadirin sekalian, tuan kami adalah pejabat balai kota. Agak tidak sopan menerobos masuk seperti ini." Si Lagui melambaikan tangannya, dan seseorang segera menangkap pria itu dan menghentikan para penjaga yang mengelilinginya. Beberapa orang yang tersisa memasuki kediaman dan mulai memeriksa. Ruang tamunya kosong, dengan beberapa pelayan muda berdiri dengan agak kaku. Kemudian mereka mulai menggeledah lantai atas satu persatu. "Ada seseorang di sini." Suara seorang anggota tim terdengar dari kamar tidur di lantai 4. Semua orang segera naik ke atas. Bahkan sebelum mencapai lantai 4, bau darah yang kuat menyengat di wajahku. Dia berjalan cepat ke dalam ruangan dan melihat ke dalam. Tirai di kamar tidur tertutup, cahaya redup, dan sesosok tubuh gemuk terbaring telanjang di tempat tidur. Yang tersisa hanya badannya, kepalanya sudah hilang. Darah menetes ke spray. Mereka berkumpul di tanah membentuk aliran merah terang. Apakah ada yang meninggal? Dia meninggal begitu saja dalam perjalanan ke sini. Setelah mendapat berita itu, mereka segera bergegas datang. "Bawa seseorang dan kenali identitasnya," kata si Lagui kepada orang-orang di bawah. Pria paruh baya yang baru saja membuka pintu itu pun dibawa. Ketika melihat mayat tanpa kepala, ia mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh dari tangga. "Guru, mengapa guru meninggal? Apakah dia Vitagis?" tanya Sheila. Ya. Pria paruh baya itu menjawab dengan gemetar. Bab 437. Apa pekerjaannya? Kau bahkan tidak tahu dia sudah mati. Si Lagui mengerutkan kening dan menatapnya. "Tidak, saya tidak tahu." Pria itu didorong mundur oleh anggota tim dan buru-buru menambahkan, "Sarapan sudah diantar ke kamar pagi ini." Si Lagui mengamatinya dari atas ke bawah dan melihat kakinya gemetar, yang tampaknya bukan palsu. Ia berkata kepada anggota tim, "Awasi semua orang dan ikuti kami kembali ke asosiasi untuk diinterogasi." Para anggota tim pun bubar dan mengumpulkan seluruh pelayan dan penjaga. Di dalam ruangan, Wu Heng memeriksa mayat itu dan melepaskan hantu itu untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Namun tidak ada petunjuk yang jelas. "Bagaimana?" Si Lagui menghampiri dan bertanya. "Dia meninggal belum lama ini,
jadi seharusnya dia meninggal sekitar waktu yang sama dengan kita, kata Wu Heng. Si Lagui mengerutkan kening dan menatap mayat itu lagi. Pembunuhnya mengambil kepala itu karena dia takut kau akan bertanya tentang mayatnya. Seharusnya begitu. Itu artinya seseorang tahu kau menemukan tempat ini, jadi mereka sengaja datang ke sini dan membunuhnya, sehingga petunjuknya benar-benar terputus di sini. Si Lagui mengerutkan kening dan menganalisis. Masalahnya jelas. Itu pasti terkait dengan penculikan Millicent dan pembunuhannya sendiri terhadap pemimpin penjaga. Wu Heng juga berkata, pihak lain haruslah seorang profesional tingkat tinggi. Terlalu cepat, kita datang langsung ke sini, tapi dia masih bisa bergerak sebelum kita. Si Lagui membuka tirai dan melihat ke arah jendela yang terbuka. Mungkin saat kami menangkap Greco, mereka sudah mulai memproses sisa kasusnya. Si Lagui mengerutkan kening. Yah, dia tidak punya kesempatan membunuh Greco untuk menghentikanmu menginterogasi mayat itu, jadi dia datang ke sini untuk membunuh orang ini. Pada titik ini, mata si Lagui sedikit melebar, ada orang lain yang terlibat. Hanya itu cara menjelaskannya. Kita periksa dulu ruangannya, lalu kembali ke asosiasi dan beritahu Diaken. Bagus. Para anggota tim bubar. Beberapa orang memeriksa ruangan untuk mengumpulkan petunjuk, sementara yang lain terus mengawasi pelayan di luar. Setelah hasil pemeriksaan hampir sama, kami pun kembali ke paguyuban bersama-sama. Asosiasi, studi Diaken. Si Lagui menceritakan kepada Imiro apa yang terjadi selanjutnya. Mayatnya telah dibawa ke kamar mayat, dan orang-orang lainnya sedang diinterogasi oleh para pelayan di rumah itu. Sasaran penangkapan dipenggal kepalanya. Meski Imiro sedikit terkejut, dia tidak kaget. Setelah merenung sejenak, ia berkata, suruh para penyelidik mencatat situasi seperti biasa. Pada saat yang sama, beritahu semua utusan lapangan asosiasi untuk berhati-hati dan segera laporkan setiap insiden. Saya mengerti. Keduanya mengangguk. Saya akan bernegosiasi dengan balai kota. Kalian terus selidiki masalah ini. Terutama Wu Heng, jangan pergi melaut dulu. Imiro kembali berbicara. Baiklah. Imiro melambaikan tangannya dan si Lagui langsung mundur. Wu Heng tidak pergi. Yimi Luo bertanya, kenapa? Apa kamu punya hal lain yang harus dilakukan? Diaken, bukankah seharusnya kita membuka kedai itu? Begitu masalah ini terbongkar, semua orang akan tahu bahwa kedai itu ada hubungannya dengan asosiasi. Wu Heng langsung mengungkapkan pikirannya. Nautilus Tavern menyediakan beberapa informasi berguna. Lagi pula, ia sudah dibangun dan berkembang cukup baik, jadi akan sulit untuk menutupnya. Yimi Luo terus menatapnya. Kau juga menyelidiki kasus Tong Tua itu. Kenapa kau tidak mempertimbangkan bahwa orang lain mencurigai Tong Tua itu mata-mata asosiasi? Ini adalah cara lain untuk melihat masalah. Lao Mutong adalah orang penting di Lighthouse Street. Sekalipun asosiasi membantu pihak lain dalam menangani masalah, tak seorang pun akan curiga bahwa Lao Mutong adalah mata-mata asosiasi. Model bisnis Lao Mutong berbeda dan berakar kuat, jadi wajar saja jika tidak ada yang mempercayainya. Nada bicara Yimiro tetap tenang. Begitu juga dengan kedaimu. Kalau sudah waktunya, carilah alasan yang masuk akal untuk memutuskan hubungan dengan kedaimu. Kalaupun ada yang curiga, dampaknya tidak akan terlalu besar. Wu Heng menyelamatkan Millicent, tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Kecuali orang di balik layar memberitahu orang lain, atau amplop kosong itu memberitahu semua orang secara langsung, tidak seorang pun di luar sana yang tahu apa yang terjadi. Paling banter terjadi konflik antara asosiasi dan komandan garda di pelabuhan. Ini tidak ada hubungannya dengan pub. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Dekan. Wu Heng mengangguk dan meninggalkan ruangan. Kembali ke ruang belajar kantor Anda. Duduklah sebentar. Pintu terbuka dan Enfiel masuk bersama Millicent mengenakan jubah. Guru, orang itu telah dibawa kembali. Millicent melepas tudungnya dan membungkuk sedikit, tuanku. Wu Heng berkata, Weier, kembalilah dan siapkan makanan untuknya. Ya,
Guru. Enfial pergi. Wu Heng menatap Millicent dan berkata, silakan duduk. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Millicent dengan hati-hati duduk di sampingnya dan tanpa sadar menyentuh pantatnya. Tidak apa-apa, terima kasih, Pak. Orang yang menculikmu sudah mati, tapi mungkin ada orang lain di balik layar. Aku akan menugaskan 2 kerangka untuk melindungimu saat waktunya tiba. Millicent mengangguk, oke, baiklah, kau tinggallah di asosiasi selama 2 hari ke depan. Aku akan melihat apakah ada hal lain yang terjadi. Kalau tidak, aku akan mencari alasan untuk mengizinkanmu membuka kedai lagi. Raut wajah Millicent berseri-seri karena gembira. Ia tak ingin menyerah pada semua usaha yang telah ia curahkan untuk kedai itu. Ya, Tuan, tidak apa-apa. Kamu sudah bekerja keras. Setelah makan malam, kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah, kata Wu Heng, lalu menambahkan, ngomong-ngomong, Philippa sudah bergabung dengan asosiasi. Dia memintaku untuk memberitahumu. Benarkah? Hebat sekali. Millicent sedikit bersemangat. Kemudian, dia bertanya kepada Wu Heng tentang rincian putrinya bergabung dengan asosiasi. Wu Heng juga memberinya penjelasan singkat. Keduanya mengobrol sebentar, dan Enfier membawa kembali makanan. Millicent makan dengan hati-hati dan kemudian beristirahat di asrama yang telah disiapkan. Wu Heng juga meninggalkan asosiasi dan berjalan menuju kediamannya. Kembali ke tempat tinggal. Setelah menyapa Mini, saya memasuki ruang radio di lantai 3. Sambil mengangkat telepon, dia bertanya, Philippa, apakah kamu di sana? Tepat saat dia selesai berbicara, suara Philippa datang dari seberang, makan, kamu merindukanku. Wu Heng bersandar di tepi meja. Identitasmu sebagai pembisik rahasia telah dikonfirmasi, dan kau juga punya lambang. Kau bisa menggunakan lambang itu untuk membuktikan identitasmu kemanapun kau pergi. Benarkah? Sial, aku juga anggota asosiasi itu, seru Philippa. Nanti kalau ada waktu, aku akan memberimu lambang itu. Memegangnya di tanganmu adalah semacam perlindungan, kata Wu Heng. Pihak lain berhenti sejenak dan menjawab, butuh waktu. Akhir-akhir ini aku berusaha membangun hubungan dengan bajak laut singa gila. Anda tidak selalu bisa berlari di sini. Hal itu terjadi terlalu sering, dan anggota kru mungkin menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak usah terburu-buru, aku akan memberikannya saat aku senggang. Oke, aku tidak terburu-buru. Aku mungkin tidak bisa menggunakannya meskipun aku sudah memegangnya. Aku takut dengan tempat seperti asosiasi, kata Philippa santai. Wu Heng berpikir sejenak lalu melanjutkan, ibumu diculik kemarin, tapi sekarang dia sudah diselamatkan dan tidak dalam bahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Nada suara Philippa tiba-tiba menjadi serius. Ingat orang yang memberikan pidato di pelabuhan terakhir kali Anda kembali. Anak laki-laki cantik itu. Ya, dia tampaknya cukup tanggap. Dia melihat kita memasuki kedai dan berbicara dengan ibumu, jadi dia merencanakan penculikan itu, jelas Wu Heng. Sial. Siapa namanya? Aku akan membunuh seluruh keluarganya besok, gerutu Philippa dengan marah. Di laut, bajak laut adalah simbol ketangguhan dan keganasan. Jika mereka mengancam anggota keluarganya, mereka akan mengambil tindakan yang lebih gila untuk membalas. Aku sudah membunuh orang itu. Masalah ini melibatkan banyak orang. Kau juga harus waspada di laut agar tidak ada intelijen yang melibatkanmu. Mendengar semua orang telah meninggal, Philippa tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya setuju, oke, saya akan berhati-hati. Ngomong-ngomong, pubnya tidak bisa dibuka, kan? Mungkin tidak mustahil untuk dibuka. Aku akan memantau berita di luar selama 2 hari ke depan. Kalau tidak ada yang salah, aku akan menyebarkan informasi palsu agar ibumu menjauhkan diri dari asosiasi. Setelah itu, kedai akan dibuka kembali. Yah, dia masih suka pub ini. Kalau bisa, kuharap dia bisa tetap buka. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan meminta seseorang untuk melindunginya. Jika kedai Lighthouse Street tidak bisa dibuka, biarkan dia membuka kedai lain di luar asosiasi, janji Wu Heng lagi. Hehe, terima kasih.
Philippa berterima kasih sambil tersenyum. Apakah ada informasi tentang bajak laut itu? Wu Heng bertanya lagi. Tidak, belum ada kabar terbaru dalam 2 hari terakhir. Aku akan memberitahumu sebelumnya jika ada perkembangan. Baiklah, hati-hati. Selamat tinggal, ayah. Tutup panggilannya. Wu Heng naik ke atas lagi dan memasuki ruang belajar. Aku menuangkan secangkir teh untuk diriku sendiri dan duduk di belakang meja. Dia bersandar, merenungkan apa yang telah terjadi. Komandan penjaga sebenarnya ingin memancingnya keluar dan membunuhnya. Terlebih lagi, orang kedua di balik layar ditemukan dan kepalanya dipenggal, sehingga menghentikan penyelidikan selanjutnya. Sekarang, pulau itu tidak lagi aman. Namun pikirkanlah baik-baik. Orang-orang di Pulau Harta Karun ini awalnya adalah bajak laut. Tidaklah mengherankan jika orang tertarik dengan hadiah besar dan mengambil risiko. Itu bukan hal buruk, setidaknya itu mengingatkanku bahwa ada bahaya di pulau ini. Kita masih perlu mempercepat peningkatan level kita dan memastikan keselamatan orang-orang di sekitar kita. Ledakan gelombang. Saat dia berbicara dengan lembut, terdengar ketukan di pintu dan suara Mini terdengar dari luar. Tuan, waktunya makan malam. Wu Heng membuka pintu, merangkul bahu pelayan kecil itu, lalu turun ke bawah. Mini dengan bersemangat bercerita tentang bahan-bahan yang dikirim Sanara dan masakan hasil kreasinya. Di lantai bawah, Envier juga kembali dari asosiasi. Duduklah bersama di meja dan mulai makan. Setelah makan malam, setelah ketiganya menyelesaikan pelatihan, kemudian mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan harinya, Wu Heng pergi ke asosiasi pagi-pagi sekali. Di ruang belajar kantor, si Lagui berkata, mayat tanpa kepala yang ditemukan kemarin dapat dipastikan sebagai orang yang kami cari. Sore harinya, petugas datang dan membawa kedua jenazah. Mereka mengatakan akan menyelidiki masalah ini nanti. Tidakkah kamu mengatakan sesuatu lagi? Tidak, Diakon Imiro ada di sana saat itu, dan mereka tidak keberatan, kata si Lagui sambil tersenyum. Wu Heng mengangguk, kekuatan yang kuat itu luar biasa. Tentu saja, Imiro juga memiliki status yang sangat tinggi di kalangan elf, kalau tidak, dia tidak akan ditempatkan di sini, kata si Lagui dengan sedikit bangga. Benarkah? Status macam apa? Si Lagui mengerjap padanya, tetapi tidak melanjutkan bicaranya. Ia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Wu Heng tidak melanjutkan bertanya, dan dia tidak peduli siapa yang lebih kuat di antara para elf atau apa. Identitas mereka, saya masih orang dari dunia lain. Siapa yang belum memiliki identitas khusus? Ia pun mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kemudian, pikirannya kembali jernih. Ia melanjutkan bertanya, apa pekerjaan pemilik Treasure Island? Si Lagui mendongak dan berkata dengan ragu, seharusnya seorang prajurit. Saya tidak punya informasi spesifik. Bab 438 aku punya pengumuman. Terakhir kali di pelabuhan, Wu Heng pernah bertemu dengan pemilik pulau yang dikabarkan itu sebelumnya. Ia baru saja kembali dari laut dan menangkap sekelompok bajak laut. Dia memiliki wajah yang kasar, tubuh kekar, dan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dari segi penampilannya memang mendekati profesi seorang pendekar atau pendekar pedang. Orang yang begitu terkenal, tapi pekerjaannya belum dikonfirmasi. Wu Heng penasaran. Si Lagui merenung sejenak. Bajak laut dan beberapa penjahat buronan dinilai berdasarkan kemampuan profesional mereka, atau berdasarkan pakaian dan perlengkapan mereka. Umumnya mereka serupa. Yah, seorang pemimpin bajak laut menciptakan profesi yang umum, keluh Wu Heng. Ketika saya membaca novel dan bermain game di masa lalu, profesi khusus atau profesi tersembunyi selalu lebih kuat. Ini adalah yang paling umum. Idemu salah. Profesi umum memiliki sistem pewarisan yang lebih lengkap dan lebih cocok untuk dikembangkan oleh orang biasa. Si Lagui menyesap teh dan melanjutkan, kau masih ingin bertanya tentang metode pelatihan hantu. Pernahkah kau melihat seorang prajurit atau penjaga hutan mencari buku keterampilan? Kamu benar, itu benar. Pekerjaan umum memiliki kelebihan dan kekurangan.
Keuntungannya adalah banyak perubahan pekerjaan, sistemnya lengkap, ambang batasnya rendah, dan Anda dapat memulai dengan cepat. Bahkan keluarga biasa pun dapat menghasilkan profesional. Kerugiannya juga jelas. Ini adalah profesi yang umum, dan semua orang tahu kemampuan serta karakteristiknya, sehingga tidak ada keunggulannya. Saat bertarung, jurus apa yang kamu gunakan di awal? Pihak lain mungkin dapat menebaknya. Mengapa kamu berpikir untuk bertanya padanya? Silagui mendongak. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa dia tidak terlalu peduli dengan pulau ini. Aku baru melihatnya 2 kali, jawab Wu Heng santai. Tadi malam, sebelum tidur, dia teringat kembali pada Treasure Island selama periode ini. Tiba-tiba saya merasa pulau itu tidak simen sebelumnya. Seolah-olah ada arus bawah yang mengalir deras dan bahaya perlahan-lahan mendekat. Apakah Anda curiga dia terlibat dalam penculikan ini? Tanya Silagui. Saat menyelidiki penculikan itu, ditemukan bahwa kepala orang tersebut telah dipenggal. Rupanya ada yang lain. Kini setelah masalah ini muncul lagi, mudah ditebak bahwa kecurigaan telah jatuh pada pemilik pulau. Wu Heng tidak menyangkalnya, apakah itu tidak mungkin? Silagui merenung sejenak dan berkata, kemungkinannya kecil. Dia baru saja dibebaskan dari jabatan sebagai penguasa pulau, dan asosiasi serta berbagai kekuatan juga mengawasinya. Kalau kau tidak punya dendam, kenapa kau repot-repot bersaing denganku? Kalaupun kau punya dendam, sebaiknya kau hindari saja selama periode ini. Ketika Wu Heng mendengar ini, tampaknya masuk akal. Dia dan pemilik pulau itu tidak saling kenal. Sekalipun dia bisa menerima amplop kosong itu, dia mungkin tidak akan mengambil risiko demi 1.200 koin emas ini. Yah, apa yang kamu katakan masuk akal. Silagui tersenyum dan menambahkan sesuatu yang lain. Old Barrel Tavern sudah buka kembali, tapi manajemennya sudah berganti. Siapa yang berubah? Sepertinya orang-orang dari Black Crow's Nest telah mengambil alih, dan sekarang mereka berencana mengikuti jejak Old Barrel dan mendapatkan bagian dari bisnis pelabuhan, kata Silagui ringan. Mungkin akan ada pertarungan lain atau semacamnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, kebanyakan dari mereka bajak laut, dan cara mereka bertindak agak biadab. Juga, keduanya mengobrol sebentar di ruang belajar. Silagui bangkit dan kembali ke ruang kerjanya. Wu Heng juga mengetahui beberapa berita dan menyapa NVL. Tinggalkan asosiasi dan kembali ke tempat tinggal Anda. Setelah kembali ke kediaman dan makan siang bersama Mini, langsung ke lantai 4. Setelah duduk di ruang belajar dan beristirahat sejenak, saya membuka pintu dan menuju ke dunia zombie. Di sisi lain, masih ada kamar tidur yang telah direnovasi. Wu Heng membuka pintu dan keluar. Koridor itu penuh dengan kerangka yang berdiri siaga. Tadi malam, saya tidak yakin apakah akan ada pertempuran lagi, jadi saya meminta para kerangka untuk menunggu di pintu. Jika ada bahaya, saya bisa membuka gerbang dan segera memanggil mereka. Namun, hal itu tidak digunakan lagi setelahnya. Kembalilah keluar, perintah Wu Heng. Para kerangka itu berbalik, menuruni tangga, dan kemudian berjalan menuju area luar tempat pasukan kerangka ditempatkan. Wu Heng mengikuti di belakang dan berjalan menuruni tangga bersama. Seluruh stasiun telah mengalami perubahan signifikan sejak saya kembali kali ini. Ruang tunggu dibagi menjadi 2 area. Satu bagian digunakan sebagai pasar untuk bertukar perbekalan. Beberapa penyintas yang tampaknya berasal dari luar dengan hati-hati berkeliling di antara kerangka-kerangka yang berjaga sambil membawa senjata dan masuk untuk bertukar perbekalan. Area lain diisi dengan peralatan dan perkakas, serta tepung untuk dipertukarkan. Pada saat ini, pintu belakang stasiun terbuka. Ki Hancai masuk sambil mengenakan jaket putih, membersihkan salju di tubuhnya, dan berkata, "Mengapa kamu tidak meneleponku?" Lihat saja. Ki Hancai mengikuti tatapannya dan melihat ke area tempat perbekalan sedang dipertukarkan. Ia berkata, beberapa tempat penampungan telah datang ke sini untuk bertukar makanan di sepanjang jalan yang telah dibersihkan. Dalam beberapa hari, seiring tersebarnya berita ini,
lebih banyak tempat penampungan akan datang. Baiklah, atur lebih banyak orang di persimpangan. Orang-orang dari tempat penampungan ini mungkin membawa zombie, perintah Wu Heng. Dimengerti, para penyintas dan kerangka telah ditugaskan untuk berjaga. Wu Heng mengangguk. Qi Hancai melanjutkan, Saudari Yahong telah mengirimkan kabar kepada kami bahwa pemerintah provinsi telah datang untuk menukarkan sejumlah emas. Mereka juga memiliki cetak biru untuk peluru dan amunisi senapan mesin. Mengenai cetak biru untuk senapan mesin dan peluru artileri, mereka mengatakan akan memberikannya kepada kami setelah kedua belah pihak saling percaya. Mendengar ini, dia mengangkat alisnya. Dia masih ingat terakhir kali, Wakil Komandan Liu berjanji untuk bersatu dan membantu lebih banyak tempat penampungan dan korban selamat. Gambar-gambar tersebut juga akan tersedia bagi orang lain. Sekarang kita harus saling percaya lagi. Tentu saja, gambar peluru senapan mesin yang diberikan kepada saya sebenarnya cukup bagus. Bahkan seorang profesional level 10 pun tidak dapat menahan kekuatan senapan mesin. Jika seseorang dapat menemukan cara untuk memproduksinya, efektivitas tempurnya dapat ditingkatkan secara signifikan. Selama kita memiliki sumber daya yang diperlukan seperti makanan, kita bisa membicarakannya nanti. Tidak usah terburu-buru, kita bicarakan nanti saja. Wu Heng tidak khawatir. Qi Hancai melanjutkan, besok pagi, kereta akan tiba membawa cetak birunya, dan aku akan memberikannya kepadamu saat itu. Kemudian, Qi Hancai menunjuk ke area seberang tempat perbekalan dipertukarkan dan menjelaskan pengaturannya. Para penyintas yang datang untuk bertukar perbekalan. Dia melihat ke sini sesekali, dengan rasa ingin tahu mengamati dua orang yang tengah berbicara. Anda dapat melihat perbedaan yang jelas dari pakaian dan warna kulit mereka. Mereka akan berkumpul bersama dari waktu ke waktu dan berbisik beberapa kata. Baiklah, kita selesaikan pembicaraan ini di sini. Wu Heng melirik jam, pukul 1.20 siang. Masih banyak waktu. Biarkan konvoi bersiap. Kita akan coba membersihkan gerombolan zombie lainnya sebelum gelap. Qi Hancai mengangguk, mengeluarkan walkie-talkie dan meminta untuk mempersiapkan konvoi. Tak lama kemudian, konvoi itu berhenti di pintu belakang. Qi Hancai masuk ke kursi pengemudi, dan Wu Heng duduk di kursi penumpang. Dikelilingi oleh sejumlah besar kerangka, dia meninggalkan stasiun. Ikuti jalan menuju area di mana zombie belum dibasmi. Mengaum gelombang, kepingan salju berjatuhan. Gerombolan zombie yang padat menyerbu keluar dari gang-gang dan jalan setapak di sekitar. Pakaian yang compang camping dan kulit yang busuk menjadi pucat setelah membeku. Mereka dengan cepat berkumpul di jalan utama untuk membentuk kelompok zombie yang padat. Wus gelombang. Di atas, seekor naga kerangka meraung lewat. Peluru besi padat dan padat berjatuhan pada sekumpulan mayat bagai hujan badai. Segumpal asap dan debu mengepul. Bumi bergetar. Kelompok zombie yang lebih jauh, tertarik oleh ledakan itu, bergegas mendekat lagi dan berkumpul di jalan. Skeleton Dragon. Setelah 3 kali pengeboman berturut-turut, asap dan debu menghilang. Yang ada hanya zombie-zombie yang bertebaran dan jalan berantakan yang tertinggal di sepanjang jalan. Maju. Wu Heng memberi perintah langsung. Pasukan kerangka yang bersiaga segera berdiri. Sambil memegang tombak, mereka maju sepanjang jalan. Kemanapun ia lewat, para zombie di dekatnya tertusuk tubuh mereka dan jatuh tak berdaya di antara potongan daging dan anggota tubuh yang hancur di tanah. Wu Heng berdiri di belakangnya, membuka panel dan melihat poin pengalaman. Tingkat 15 147.852 per 195.000. Kecepatan peningkatan poin pengalaman cukup baik. Sekarang telah mencapai 147.000. Bersihkan gerombolan zombie sekali lagi dan Anda akan mencapai level 16. Saya melihat toko-toko di kedua sisi jalan. Pertarungan antara kerangka dan zombie juga telah berakhir. 2 mayat zombie cacat tingkat kedua dan sekitar 200 mayat zombie berevolusi diseret. Lemparkan ke depanmu. Khawatir inti mayat akan sulit ditemukan,
Wu Heng merilis teknik layanan tulang satu persatu dan memperoleh 2 inti mayat level 2 dan 73 inti mayat level 1. Setelah menyimpan semuanya, terus melepaskan medan perang mayat di sepanjang jalan, Qi Hancai memimpin orang-orang ke toko-toko di kedua sisi. Silakan lihat sebentar ke toko agar saya dapat mengatur pekerjaan untuk besok. Tunggu sampai semua mayat berubah. Hari sudah gelap. Hari-hari di utara menjadi sangat pendek setelah musim dingin. Setelah kembali ke bas, tentara kembali ke stasiun. Setelah kembali ke stasiun, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Qi Hancai, membuka gerbang dan masuk. Di sini masih cerah dan matahari sedang berada di puncaknya. Aku merasa kepanasan dan kedinginan, dan aku tak dapat menahan diri untuk menggigil. Dia mengirim inti mayat ke laboratorium alkimia, mandi sebentar, lalu berjalan turun ke bawah. Ketika aku turun ke bawah, aku melihat beberapa wanita sedang duduk di ruang tamu dan mengobrol dengan gembira. Minnie, NVL, dan Sanara, yang mengenakan gaun biru muda dan hiasan kepala yang mirip mahkota bunga, tampak seperti putri yang anggun. Melihat dia turun, ketiga wanita itu tersenyum. "Tuan, mohon tunggu sebentar. Makan malam akan segera siap," kata Minnie. "Ya." Wu Heng setuju dan menatap Sanara lagi. "Kamu sibuk apa akhir-akhir ini? Sudah lama aku tidak melihatmu di sini." Sanara tahu bahwa dia bilang dia tidak datang pada malam hari. Wajahnya sedikit memerah. "Kau juga tidak datang kepadaku." "Tentang kelompok pedagang itu, aku juga sedang sibuk dengan sebuah kasus." Wu Heng duduk di samping. "Kalau begitu, impas," kata Sanara. Keduanya duduk bersama dan mengobrol sebentar, dan makan malam dibawa ke meja oleh kerangka itu. Mereka berempat duduk bersama dan mulai makan malam. Wu Heng melirik ketiga wanita yang tengah mengobrol, berpikir sejenak, lalu meraih tangan Sanara dari bawah meja. Yang terakhir agak bingung dan tidak bisa melepaskan diri, jadi dia membiarkan pihak lain memegang tangannya, saling mengaitkan jari-jari mereka. "Minnie, Weyer, izinkan aku memberitahu kalian sesuatu," Wu Heng tiba-tiba berbicara. Tubuh Sanara menegang, salah satu tangannya dipegang oleh tangan yang lain, dan dia menundukkan kepalanya untuk makan dengan tangan yang lain. Minnie, Enwil, dan burung hantu yang mematuk makanannya di sudut meja semuanya mendongak. Wu Heng mengangkat tangan mereka yang tergenggam dan memperkenalkan mereka. "Sanara juga akan menjadi anggota keluarga kita di masa depan." Bab 439. Untuk setiap orang, hitung itu sebagai milikku. Sanara menundukkan kepalanya lebih dalam, wajah dan lehernya memerah seolah-olah tersumbat. "Saya berpikir dalam hati, kamar dagang saya begitu besar, dan tampak bagus pula. Tidak lebih buruk dari wakil Diaken Asosiasi." Sambil tersipu, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya." Namun, setelah masalah ini diumumkan, ekspresi kedua pelayan itu tetap tenang. "Seolah-olah saya sudah mengetahui hal ini sejak lama, dan tidak ada yang mengejutkan sama sekali, hanya saja memang begitulah seharusnya." "Apakah kamu ingin menyiapkan kamar untuk Suster Sanela?" tanya Minnie. Sanela langsung melambaikan tangannya. "Tidak, aku tinggal di sebelah. Kamu bisa tinggal bersamaku kalau ada waktu." Setelah berkata demikian, dia menundukkan kepalanya lagi, merasa sedikit malu. Envier menatap Minnie dengan rasa ingin tahu. "Kamu juga tahu tentang Master dan Sister Sanela?" "Ya, waktu aku lagi bersih-bersih kamar tidur utama, aku nemu bra yang kuberikan ke Suster Sanela." "Bra itu ada di bawah bantal," kata Minnie, lalu bertanya, "Kok kamu tahu?" "Saya mengenalinya dari suaranya di malam hari." Oke, kalian hebat. Berhenti bicara dan cepat makan. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kita lihat hadiahnya bersama nanti." Sanara tak tahan lagi mendengarkan dan langsung menyela mereka berdua yang ingin tahu apa yang sedang terjadi. Akan memalukan jika menemukan bra di bawah bantal. Ada juga yang mengenalinya lewat suara. Wu Heng pun tersenyum dan berkata, "Jangan menggodanya, ayo makan dulu. Kalau hadiah malam ini kurang bagus,
aku tidak akan membiarkan Sanara pergi. Mini dan Envier juga tersenyum dan bergema. Teruskan makan. Tunggu sampai setelah makan malam. Di ruang tamu, Sanara mengeluarkan 2 hadiah dan memberikannya kepada kedua gadis itu dengan cara yang agak formal. Meski hanya sekadar perhiasan, dilihat dari pengerjaan dan bahan yang digunakan, terlihat bahwa nilainya pasti tidak rendah. Dia pasti sudah siap untuk ini dan hanya menunggu untuk membicarakannya hari ini. Kedua pembantu itu pun sangat gembira menerima hadiah tersebut. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya seseorang selain Wu Heng memberi mereka hadiah, dan hadiahnya sungguh bagus. Saat ini, Sanara tidak lagi malu seperti awalnya. Ketika ditanya kapan mereka berdua mulai berkencan, dia secara singkat menceritakan bagaimana Wu Heng menyelamatkannya dari para bajak laut. Mereka kembali mengembangkan perasaan satu sama lain. Mini terkejut dan berkata, "Wah, kalian persis seperti alur ceritanya." Suster Sanela sangat beruntung. Tidak seperti aku dan Suster Weyer, kami dibeli kembali. Setelah mendengar ini, Sanara juga merasakan apa yang terjadi antara dia dan Wu Heng. Ini benar-benar seperti kisah seorang ksatria dan seorang putri. Hanya saja, pengalaman hubungan mereka tidak terlalu berliku-liku. Mereka rukun satu sama lain dan akhirnya bersama. Ketika dia memikirkannya, perasaan manis muncul di hatinya, dan dia memandang pria yang tersenyum duduk di sebelahnya dengan wajah lembut. "Kak Sanara, kamu mau pulang malam ini?" tanya Mini. "Ini, kembali." Wu Heng menyela, "Aku tidak akan kembali malam ini." Sanara hanya bisa berbisik, "Kalau begitu aku tidak akan kembali." "Oh, kalau begitu aku akan menyiapkan selimut tambahan agar aku tidak masuk angin di malam hari." "Terima kasih, Mini." Dua pembantu naik ke atas untuk membantu menyiapkan tempat tidur baru. Biasanya satu saja sudah cukup, tetapi Anda mungkin tidak membutuhkannya, jadi Anda tetap perlu menyiapkannya terlebih dahulu. Wu Heng menatap Sanara dan berkata, "Lihat, mereka sudah menganggapmu sebagai keluarga." Sanela berdiri dan memukulnya pelan, "Apakah kamu sudah memberitahu mereka sebelumnya?" "Bagaimana itu mungkin?" Melihat dia tidak tampak berbohong, Sanara bertanya dengan curiga, "Apakah itu benar-benar jelas?" "Baiklah, mulai sekarang kita jujur saja. Jangan terlalu banyak berpikir." Wu Heng merangkul bahunya. Sanara juga ada di sana, bersandar lembut padanya. Wu Heng teringat sesuatu dan bertanya, "Kapan kafilah itu akan kembali?" "Masih ada waktu tersisa, apakah kamu cemas?" "Tidak terlalu mendesak." Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Saya ingin memodifikasi beberapa komponen logam yang relatif canggih. Saya ingin tahu apakah Anda punya saluran yang bisa memodifikasinya." Sanara menatapnya. "Itu tergantung apa yang kau lakukan. Suku cadang senjata mudah dikustomisasi, dan jika jumlahnya banyak, kami bahkan bisa mengatur produksi massal. Suku cadang untuk peralatan yang tidak umum lebih rumit, tetapi selama dananya mencukupi, itu bukan masalah." Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan, "Misalnya, saya punya perangkat yang membutuhkan banyak komponen untuk dirakit, tetapi saya tidak ingin pembuatnya mengetahui semua spesifikasi dan desain akhir komponen tersebut. Apa solusi yang lebih baik?" Sanara menjawab langsung, "Sederhana saja. Bagi produksi ke beberapa lokasi. Kalau memang sepenting itu, pekerjakan beberapa pandai besi dan pengrajin sendiri." "Oh, benar juga." Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Sanara bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda membutuhkan peralatan canggih untuk dibuat?" "Saya sarankan Anda pergi ke pabrik Wood Elves kami untuk membuatnya, tetapi jika Anda menyerahkan gambar lengkapnya, gambar tersebut pasti akan disimpan sebagai cadangan. Jika Anda sendiri tidak memiliki kapasitas produksi, hal ini sebenarnya sulit dihindari." Wu Heng menggelengkan kepalanya. "Itu cuma ide. Aku belum punya cetak birunya." Sanela mengira dia sedang mempelajari cetak biru peralatan, jadi dia memutar matanya dan berkata, "Sebagai seorang penyihir, kenapa kamu selalu meneliti hal-hal aneh ini alih-alih naik level? Kalau aku tahu lebih awal,
aku akan menaikkan levelmu menjadi 18, supaya aku bisa memotivasimu. Sekarang Anda bisa menawarkan motivasi, seperti memberi saya bayi atau beberapa ide baru. Sanara memutar tubuhnya dan mengeluh, jangan bicara omong kosong. Akan memalukan jika ada yang mendengarnya. Mereka berdua berbisik beberapa kata di lantai bawah. Minnie dan Enfiel turun dari lantai atas. Tempat tidurnya sudah siap. Wu Heng mengacungkan jempolnya, dan di tengah seruan Sanara, dia memeluknya dan berjalan ke atas. Apa? Masih pagi sekali. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Kamu tidak merindukanku, tapi aku merindukanmu. Sanara pun mencondongkan tubuhnya pelan ke pelukannya, sambil bergumam, benar-benar, kau telah menghancurkan citraku. Kembali ke kamar. Minnie menarik Enfier dan dengan hati-hati naik ke lantai 4. Dengarkan dengan tenang gerakan-gerakan di dalam. Ketika suara dengungan lembut terdengar, mereka saling memandang. Ya, itu suaranya. Ternyata itu Sanara. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Pagi-pagi sekali, Wu Heng membuka matanya dan melihat keluar jendela. Sanara yang tengah meringkuk dalam pelukannya pun ikut terbangun. Matanya melengkung membentuk bulan sabit, dan dia mengecup bibir orang itu dengan lembut, kamu bangun pagi sekali. Yah, aku sudah terbiasa. Kamu bisa tidur lebih lama. Kamu tidak perlu buru-buru pulang nanti. Wu Heng memeluk tubuh mulus itu dalam pelukannya. Kehidupan Sanara lebih santai. Tidur larut malam dan bangun siang adalah hal yang sangat umum. Itu benar-benar berbeda dari gaya hidupnya. Sanela menggeleng, itu tidak akan berhasil. Aku tidak bisa bersikap malas di depan Minnie dan yang lainnya. Sambil berbicara, dia perlahan berdiri dan mulai mengenakan pakaiannya. Wu Heng duduk di samping, menguap, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kulit orang lain, meremasnya dengan lembut. Hal ini membuat Sanara merasa malu dan kesal. Setelah mereka berdua berpakaian, mereka turun untuk makan bersama. Ketiga wanita itu juga mengatur proses mereka sendiri. Enfiel harus pergi ke asosiasi untuk bekerja, jadi Sanara membawa Minnie ke Lighthouse Street untuk memeriksa barang-barang, dan kemudian pergi menjemput Enfiel sepulang kerja di sore hari. Seperangkat prosedur yang tersusun secara lengkap. Wu Heng tidak punya waktu untuk bergabung dengan mereka. Yang dapat saya katakan adalah Anda sediakan uangnya dan Anda akan bertanggung jawab atas pengeluarannya ketika saatnya tiba. Setelah sarapan, ketiga wanita itu meninggalkan kediaman mereka. Wu Heng juga berkemas dan menuju ke dunia zombie. Keluar dari ruangan, hubungi Qi Hancai secara langsung. Konvoi telah siap dan terus bergerak menuju area yang belum dibersihkan. Tak lama kemudian, mereka sampai di lokasi. Setelah memastikan tidak ada zombie aneh, anjing kerangka masih menjadi yang menarik monster, dan hujan besi dari langit membersihkan para zombie. Saat mayat-mayat dibersihkan, perintah sistem juga segera muncul. Level meningkat menjadi 16, kecerdasan 2, persepsi +1, karisma +1. Akhirnya ditingkatkan. Levelnya telah mencapai 16, selangkah lebih dekat ke target level 18. Selain itu, tampaknya mulai dari level 15, poin atribut meningkat sebesar 4 poin per level. Sayangnya tidak ada bakat yang terungkap. Tak lama kemudian, pertempuran berakhir. Para kerangka mulai membersihkan medan perang. Wu Heng mengumpulkan inti mayat dan mengubahnya menjadi kerangka. Setelah semuanya selesai, konvoi mulai kembali. Masuk ke ruang tunggu bersama Qi Hancai. Seorang penyintas, sambil membawa sebuah koper, berjalan cepat dan berkata, Raja, Saudari Qi, ini cetak biru yang dikirimkan kepada kami. Banyak sekali. Wu Heng membuka koper itu dan melihatnya. Isinya penuh dengan gambar. Hanya melihat sekilas, tidak hanya ada gambar peluru senapan mesin, tetapi juga gambar serangkaian jalur produksi mekanis, yaitu jalur produksi untuk membuat peluru dan selongsong peluru. Namun angka ini agak mengejutkan. Saya khawatir bahkan jika orang awam diberi rangkaian gambar ini, mereka tidak akan mampu merakit mesin secara lengkap. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu.
Wu Heng menutup kopernya. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Si penyintas tersenyum dan pergi. Qi Hancai melihat koper itu dan bertanya, apakah kamu butuh cadangan? Jangan sampai rusak, lalu kita harus pergi ke pemerintah provinsi dan membuang-buang waktu. Benar sekali, cadangkan dan simpan nanti. Bagus. Mengingat situasi saat ini, mengirimkan gambar-gambar ini tidak akan banyak berguna bagi tempat penampungan biasa. Siapa yang dapat membuat begitu banyak aksesoris dengan tangan? Qi Hancai mengambil gambarnya. Wu Heng juga mengatur tugas patroli untuk kerangka cerdas. Di dunia lain, di sebuah pulau, bang gelombang, pintu pub ditendang hingga terbuka. Pilipa berjalan dengan angkuh bersama anak buahnya. Seekor burung beo berbulu hijau berdiri di bahunya. Dia memiringkan kepalanya dan melirik ke arah kedai, lalu berkata, "Bartender, setiap orang di kedai ini akan mendapatkan seorang wanita, dan uangnya akan menjadi milikku." Kapten ini, tidak begitu. Sialan, cari saja mereka. Bawakan aku semua yang cantik. Aku punya banyak uang, kata Pilipa keras. Bartender itu melirik ke arah bos dan keluar untuk mencari seseorang. Dan di dalam kedai, sorak-sorai terdengar. Saya memberi acungan jempol untuk Kapten Pilipa yang heroik. Pilipa melambaikan tangannya, mengisyaratkan bahwa ini masalah kecil, lalu berjalan dengan angkuh ke bar, duduk di sebelah seorang pria berambut pirang afro, dan berkata, "Bos Joachim, apakah Anda ada pekerjaan akhir-akhir ini? Ajak saya." Pria itu meliriknya dan berkata, "Jika kamu tidak butuh uang, mengapa kamu pergi ke laut? Siapa yang takut punya banyak uang? Lagi pula, kalau aku ikut kalian, aku bakal punya sesuatu yang bisa dibanggakan saat aku melaut nanti." Pilipa menepuk dadanya. "Rencanamu bagus." Pria itu mendengus dan berkata, "Tidak, kalau aku punya, aku akan membawamu bersamaku untuk melihat bagaimana kita bertarung." Pilipa memesan bir, menyesapnya, lalu melanjutkan, "Bos Joachim, ada rumor tentang Raja Bajak Laut di luar sana. Benarkah? Bab 440 Kamu tidak sebaik ayahmu. Di mana kamu mendengar hal-hal ini?" Joachim, yang berada di sampingnya, menatapnya dan bertanya. Pilipa bersandar di bar dan berkata, "Aku baru saja membaca buku berjudul Sejarah Singkat Bajak Laut. Di sana tertulis ada Raja Bajak Laut sebelum Laut Zamrud. Aku penasaran apakah itu benar. Kamu bisa membaca?" tanya Joachim ragu. Pilipa berkata, "Jika ayahku bukan bajak laut, setidaknya aku akan menjadi talenta kunci yang dilatih oleh kerajaan." Kedai itu hening sejenak, lalu para bajak laut itu tertawa terbahak-bahak. "Bagaimana mungkin gadis liar sepertimu bisa berbakat? Kerajaan manakah yang begitu sialnya hingga mau melatihmu? Bajak laut ember besi hanya punya 3 kapal tersisa di tanganmu. Kau bahkan lebih buruk dari ayahmu." Bang gelombang. Pilipa membanting palang dengan keras dan mengumpat keras, "Omong kosong. Kalau aku bukan bajak laut, setidaknya aku akan jadi anggota asosiasi. Lalu aku akan tangkap kalian semua dan tusuk pantat kalian. Colek pantat, colek pantat." Burung beo pun menirukannya. Hahaha gelombang. Suara tawa di sekitar menjadi lebih keras, dan seluruh kedai menjadi hidup dalam sekejap. Wajah Pilipa memerah karena marah, dan dia terus memarahinya, "Jika kamu terus tertawa, kamu harus membayar sendiri untuk para wanita itu." "Tidak, tidak, tidak. Kamu orang yang berbakat. Ya, kamu bisa menjadi diaken di perkumpulan itu." Para bajak laut mulai mengejek lagi. Joachim pun tertawa sejenak dan berkata, "Apa yang tertulis di buku itu memang benar. Wajar saja kalau kalian anak muda tidak mengetahuinya." Pilipa mengabaikan bajak laut lainnya dan berbalik untuk bertanya, "Apakah Raja Bajak Laut ini benar-benar sekuat itu? Kamu seharusnya melihat surat Neptunus juga." Pilipa mengangguk, "Aku tahu. Aku merampok beberapa kapal. Itulah isi surat itu. Apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan Raja Bajak Laut? Bagaimana dia bisa bertahan begitu lama?" Joachim tersenyum, mengambil gelasnya dan menyesapnya, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Pilipa mengerutkan kening.
Bos Joachim, kau juga tidak tahu ini, kan? Apa kau mengatakan omong kosong ini padaku? Alis Joachim berkerut. Tentu saja aku tahu lebih banyak daripada kau. Benarkah? Lalu, menurutmu siapa Raja Bajak Laut ini? Joachim mengerutkan kening padanya, menatapnya dari atas ke bawah. Apakah kamu begitu tertarik? Philippa sama sekali tidak terintimidasi. Ia minum dan menggoyangkan kakinya, lalu berkata dengan ragu, lupakan saja, aku tidak tahu. Aku akan bertanya pada kelompok bajak laut lain nanti. Joachim membeku dan hendak berbicara. Dengan suara mencicit, pintu kedai minuman itu terbuka lebar, dan sang bartender masuk bersama beberapa wanita berdandan tebal, memutar pinggang mereka, dan langsung melemparkan diri ke pelukan para bajak laut di kedai minuman itu. Joachim pun berdiri dan merangkul kedua perempuan itu. Philippa, mau ikut kami malam ini? Philippa melambaikan tangannya. Lupakan saja, kamu kelihatan terlalu tua. Joachim tertawa terbahak-bahak, memeluk wanita itu, lalu naik ke atas sambil berkata, menurutku kau, gadis yang liar, sungguh menyenangkan dipandang. Jangan pergi melaut akhir-akhir ini. Aku akan mengajakmu berlayar untuk memperluas wawasanmu beberapa hari lagi, kalau kau lolos inspeksi. Pengetahuan apa? Tanya Philippa. Sosok Joachim menghilang di tangga, dan sebuah suara terdengar dari bawah, tentang apa yang membuatmu penasaran tadi. Philippa mengejarnya ke tangga dan berteriak, Anda sangat teliti, Tuan Joachim, seperti babuci yang baik hati. Tidak ada jawaban dari atas. Di lantai bawah, para bajak laut dan para wanita sudah bertarung. Bahkan bajak laut yang dibawa Philippa mengubur kepala mereka di dada wanita itu. Philippa melirik semua bajak laut. Dia mengumpat 2 kali lalu keluar dari kedai bersama burung beo itu. Saya berjalan-jalan mengelilingi lingkungan sekitar di sepanjang jalan. Wu Heng kembali ke Pulau Harta Karun. Berjalan turun dari lantai atas. Sanara ada di sana hari ini, mengobrol dan tertawa dengan 2 pembantu di lantai pertama. Tidak malu seperti kemarin. Samar-samar terdengar mereka bertiga berbincang tentang tubuh Wu Heng, bagian mana yang geli, gerakan apa yang disukainya, dan seterusnya. Tunggu Wu Heng mendekat. Ketiganya menyadari sesuatu, wajah mereka sedikit memerah, dan mereka segera mengganti topik pembicaraan dan membicarakan perjalanan belanja mereka hari ini. Wu Heng duduk di samping mereka dan bergabung dalam percakapan. Tak lama kemudian, makan malam pun disajikan dan mereka berempat duduk di meja dan mulai makan. Setelah makan malam, Minnie dan Sanara pergi ke halaman untuk bermain shuttlecock, sementara Wu Heng meninggalkan Enfiel. Guru, apakah Anda punya instruksi? Enfier menuangkan segelas air untuknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Heng menyesap dan berkata, ada kemajuan dalam penculikan itu. Enfier menggelengkan kepalanya. Belum ada kabar yang sampai padaku. Aku akan bertanya saat aku pergi ke asosiasi besok. Tidak perlu, aku akan ke sana besok juga. Wu Heng lalu bertanya, bagaimana dengan Millicent? Nyonya Millicent masih tinggal di asrama asosiasi. Tidak ada rumor tentang Nautilus dan asosiasi akhir-akhir ini. Asisten Moya sedang mengatur pembebasannya sambil menjauhkan diri dari asosiasi. Wu Heng mengangguk, berpikir akan lebih aman membiarkan Moya mengatur masalah ini. Bagus, pergilah bermain dengan mereka. Enfier menanggapi dan berjalan keluar ruangan untuk bermain shuttlecock dengan Minnie dan Sanara. Wu Heng kembali ke ruang kerjanya dan membaca sebentar. Setelah larut malam, kembali ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya, Guild Dungeon. Pintu besi berat itu dibuka. Pria muda yang berpakaian seperti bartender itu berjalan hati-hati. Dia berjalan melewati beberapa kandang besi, mengidentifikasi para tahanan yang tergeletak di tanah, dan berjalan masuk. Akhirnya, di dalam kurungan besi, ia melihat sosok yang dikenalnya. Ia merendahkan suaranya dan berkata, "Bos, Anda baik-baik saja." Di dalam kandang, Millicent mendongak, matanya berbinar gembira. "Bagaimana kabarnya? Sudah selesai?" Bartender itu merendahkan suaranya lagi, "Sudah selesai,
uangnya sudah dikirim. Jadi, kapan kamu bisa membiarkanku keluar? Tidak. Bartender itu menggelengkan kepala lalu bertanya dengan hati-hati, "Bos, Anda tidak akan memberikan uang ini dengan cuma-cuma, kan?" Saya kira tidak demikian. Saat keduanya berbicara dengan suara pelan, pintu besi penjara bawah tanah itu terbuka lagi. Dua penjaga asosiasi berjalan sambil mengobrol. Millicent dan bartender langsung terdiam dan memperhatikan dua sosok mendekat. Penjaga itu berdiri di luar kandang dan melihat ke dalam. "Millicent, kan?" "Ya," jawab Millicent. Penjaga itu membuka kandang dan berkata, "Kami telah menyelesaikan penyelidikan kasus Anda. Anda boleh pergi sekarang." "Terima kasih." Millicent keluar dari kandang, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan keluar bersama bartender. Setelah berjalan melalui aula, kami keluar dari gerbang asosiasi. Bartender itu lalu berkata dengan nada tidak puas, "Saya pikir asosiasi itu lebih baik, tetapi mereka juga meminta uang secara acak." Millicent melihat sekeliling dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Ayo kembali dulu." Dia memanggil kereta dan bergegas ke Lighthouse Street. Asosiasi di lantai atas. Wu Heng menatap kereta yang menghilang dan menarik tirai lagi. Menurut ide Moya, dia akan menahan Millicent selama beberapa hari lagi sampai ada beberapa hasil dari pembunuhan itu. Kalau begitu, biarkan dia pergi. Setelah Wu Heng datang, dia masih berencana untuk membebaskan orang tersebut secara langsung. Petunjuk dari asosiasi telah terputus. Bahkan pihak lain memenggal kepalanya tetapi tidak mengambil tubuhnya. Jelas, ada tingkat kepastian tertentu, dan tidak ada gunanya mengulur-ulur waktu. Jadi, hari ini Millicent dibebaskan sesuai rencana. Envier berkata dari belakang, "Beberapa orang tahu bahwa dia mata-matamu, jadi kita mungkin tidak bisa mengumpulkan informasi apapun saat itu." "Bukan masalah besar. Ada banyak sekali rumor di luar sana, benar atau salah, dan mungkin tidak akan menyebar." Wu Heng menambahkan, "Kalau kita benar-benar tidak bisa mengumpulkan informasi, biarkan dia yang mengelola kedai. Itu juga akan menjadi penjelasan bagi Philippa." "Wah, itu sangat bijaksana darimu." Wu Heng berbalik dan menepuk-nepuk kepala kecilnya. "Baiklah, aku pulang dulu. Kalau kamu tidak ada urusan sore ini, pulanglah lebih awal." "Ya, Guru." Wu Heng keluar dari asosiasi. Dia berdiri di pintu dan berpikir sejenak, lalu berjalan menuju kelompok lambang ular. Memasuki grup lambang ular dengan seorang pelayan kerangka. Setelah menunjukkan lambang negara, saya diantar ke ruang VIP oleh staf. Segera setelah itu, staf paruh baya itu mengetuk pintu dan masuk sambil membungkuk dan berkata, "Selamat pagi, tamu." "Selamat pagi, coba saya lihat apakah ada hasil untuk komisi yang saya keluarkan terakhir kali." Wu Heng menyerahkan lambang itu kepada pihak lain. Pria paruh baya itu menerimanya dan berkata, "Tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, dia pun keluar. Tidak lama kemudian, pria itu kembali sambil membawa kotak brokat kayu di tangannya. "Tamu, komisi yang Anda kirim telah mengumpulkan material berharga, darah Abolet. Kami masih mengumpulkan material lainnya." Kotak kayu itu terbuka, menampakkan botol kaca berisi cairan kental berwarna merah. "Kapan bahan-bahan yang tersisa dapat dikumpulkan?" tanya Wu Heng. "Saya tidak bisa memberikan jawaban yang akurat. Kalau saya sudah mengumpulkan informasinya, saya akan memberi tahu Anda." Pria paruh baya itu melanjutkan. "Baiklah, serahkan padaku." Setelah menyelesaikan pembayaran terakhir, Wu Heng menyimpan bahan-bahan tersebut. Setelah meminta pihak lain untuk mempercepat penagihan semaksimal mungkin, ia pun meninggalkan konsorsium.